ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berbicara sedikit tentang dunia pendidikan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia pendidikan ini memang senantiasa mengalami dinamika setiap tahunnya dan terus berkembang, dan tergantung pada perspektifnya apakah kita melihat dari mana sisi dunia pendidikan itu. Tapi pada intinya dunia pendidikan itu tidak terlepas dari interaksi antara murid dengan guru dan juga dengan pihak-pihak yang lain. Tapi kita akan bahas tentang bagaimana sih sebenarnya apa yang menjadi pemikiran utama dari seorang pendidik, guru, ustadz, ustadzah, atau syekh, syekho, dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang berpikiran bahwa yang terberat bagi seorang guru itu adalah mendidik muridnya. Padahal sejatinya yang terberat bagi seorang guru, ustadz, ustazah, atau yang lainnya, pendidik, itu adalah mendidik dirinya, bukan mendidik muridnya. Jadi mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan bahwa persoalan-persoalan yang muncul dari yang ada bersumber dari murid kah, dari siswa kah, dari santri kah, itu tergantung bagaimana guru mendidik dirinya dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Dan kalau misalnya kita perhatikan, memang ada banyak hal yang harus dipersiapkan, harus dipantaskan, harus dididik oleh guru itu sendiri. Sehingga ketika gurunya mampu mengelola, mengatur beratnya pekerjaan pendidikan bagi dirinya, maka sejatinya dia telah atau sudah dapat mampu mengatasi beratnya persoalan atau beratnya pekerjaan yang ada di dalam pendidikan kepada muridnya, pada siswanya. Seperti bisa dicontohkan bahwa ketika seorang guru mengajak muridnya untuk melaksanakan sholat tepat waktu, atau mampu mengerjakan pekerjaan rumah, atau mampu mengerjakan hal-hal yang lainnya, maka sebelumnya seorang guru harus mampu mendidik dirinya untuk bisa juga sholat tepat waktu. Dan itu tidak mudah, dan itu adalah pekerjaan yang berat. Bagaimana ia mendidik muridnya untuk pandai berkomunikasi, dan gurunya pun harus mampu untuk mengajarkan, untuk mendidik dirinya pandai dan pintar berkomunikasi. Muridnya diajarkan untuk bagaimana beretika, berakhlak, maka gurunya pun bagaimana yang terberat harus mendidik dirinya juga beretika dan berakhlak. Maka oleh karenanya sebenarnya pekerjaan yang paling utama adalah dalam proses sebenarnya seorang guru dalam mendidik juga guru mendidik dirinya yang paling besar. Maka oleh karenanya banyak kitab-kitab para ulama yang ditulis itu mereka menyebutkan adabul alim wal muta'alim, seperti yang saya pegang saat ini, yang ditulis oleh salah satu ulama besar asal Indonesia, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau menulis tentang adabul alim wal muta'alim. Jadi bagaimana adab seorang guru sebagai seorang alim, baru kemudian kemudian muridnya. Jadi yang paling besar PR-nya itu adalah bagaimana mendidik dirinya seorang guru. Maka mari pelajari apa yang harus kita didik, dan itu pendidikan yang tidak akan pernah ada habisnya. Seorang guru harus terus belajar, karena bagaimanapun yang terberat adalah mendidik dirinya, mendidik untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah lingkungan sekolahnya, lingkungan pendidikannya, dan juga mendidik bagaimana harus bisa memantaskan dirinya menjadi seorang guru. Jadi lalu insya Allah nanti channel ini akan menampilkan sosok-sosok bagaimana seorang guru yang juga berinteraksi dengan Al-Quran, hafiz-hafiz Al-Quran. Mereka mampu mengentaskan proses pendidikannya dan kemudian belajar menjadi seorang guru. Ala kulli hal, bagaimanapun seorang guru tetap harus dan berupaya untuk bisa mendidik dirinya, karena itulah pekerjaan terberatnya. Sampai jumpa di channel berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.